Salam sejahtera buat adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Saya akan coba sharing terkait pemeriksaan urinalisis, dan video ini akan saya bagi dalam dua sesi saja. Sesi pertama mungkin sampai pemeriksaan leukosit esterase dan selanjutnya. Baik, kita akan belajar tentang urinalisis. Nanti kita akan belajar pemeriksaan fisik, pemeriksaan kimianya bagaimana, sebagai pengantar bahwa ternyata pemeriksaan urinalisis ini bukan pemeriksaan yang baru, karena sudah dilakukan bahkan zaman sebelum Masehi, di mana Hippocrates Galen sudah mengetahui bahwa pemeriksaan urin sangat bermanfaat. Baru digunakan secara komersial itu tahun 1950. Indikasinya saat ini tentu adalah screening, terapi, dan kadang-kadang pasien ingin memeriksakan sendiri, dan sangat berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti infeksi saluran kemih, chronic kidney disease atau gagal ginjal kronik, dan diabetes mellitus. Pengumpulan sampelnya sampai saat ini ada bermacam-macam, ada yang urin sewaktu atau spontaneous, ada urin di pagi hari, kemudian yang sering datang di rumah sakit adalah urin kedua di pagi hari, jadi sudah kencing dulu di rumah, kemudian datang di rumah sakit. Kemudian ada pengumpulan urina 24 jam, ada cara pengambilan porsi tengah, dan aspirasi suprapubik. Yang paling baik adalah mengambil urinnya di pagi hari, urin pertama di pagi hari karena lebih terkonsentrasi. Ingat, jangan lupa dicatat kapan diambil urinanya, karena urina tersebut harus segera dianalisis dalam 2 jam. Dan sebaiknya urin yang baik adalah bersih dari kotoran dan sekresi dari vagina. Ini beberapa cara untuk mengumpulkan urin. Yang penting adalah harus clean catch, artinya tidak terkontaminasi ya. Misalnya pada yang belum bersunat, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu dari smegma-smegma, karena di sana akan banyak sekali kotoran-kotoran atau debris yang akan mengganggu hasil pemeriksaan. Oke. Sedangkan teknik suprapubik ini suatu teknik yang invasif. Pengambilan porsi tengah sangat dianjurkan, dan sebaiknya jangan lupa dalam mengumpulkan urin porsi tengah, tangan kita dibersihkan dulu, kemudian disiapkan penampungnya, kemudian ingat setelah kencing yang pertama sekali keluar dibuang, kemudian di tengah-tengah ditampung, yang sisanya dibuang. Diperlukan penampung urine yang berulir tetapi tidak harus steril. Pengumpulan sampel. Pemeriksaannya sebaiknya dilakukan dalam 2 jam karena akan menyebabkan hasil yang positif palsu ataupun negatif palsu. Misalnya, oleh karena waktu yang terlalu lama bisa terjadi lisis dari leukosit dan eritrosit, terjadinya proliferasi dari bakteri, dan kemudian glukosa menjadi negatif atau nol oleh karena digunakan oleh bakteri, kemudian pH yang meningkat, serta oksidasi dari bilirubin. Secara fisik atau secara makroskopis, penting untuk melihat hasil dari urinalisis atau gambaran urin itu sendiri. Yang paling sering dilihat adalah baunya, yaitu kadang-kadang baunya kalau sudah seperti amonia atau gambaran yang sangat bau sekali pada infeksi, atau seperti bau buah-buahan seperti pada keton atau pada sindroma maple syrup urine disease, itu bisa seperti bau sirup maple. Warna juga penting. Ingat, sekarang sering sekali orang-orang dengan hepatitis warnanya bisa menjadi kuning seperti teh ya, atau orang yang hematuria dan sebagainya. Kekeruhan juga penting. Biasanya kekeruhan bisa disebabkan oleh sel maupun kristal ya. Ingat sekali bahwa kekeruhan itu bisa juga menunjukkan berbagai kelainan-kelainan. Kalau kekeruhannya itu putih, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan. Yang pertama adalah adanya fosfat. Yang kedua, pasien mengalami piuria. Kemudian yang ketiga adalah
lipiduria, dan yang terakhir adalah adanya proteinuria yang masif. Pemeriksaan kimianya apa saja? Saat ini parameternya cukup banyak ya, mulai dari glukosa, bilirubin, keton, spesifik gravity, darah, pH, protein, urobinogen, nitrit, leukosit esterase. Bahkan yang terbaru sudah ditambahkan reagen albumin, kreatinin, dan dilihat albumin kreatinin rasio maupun protein kreatinin rasio. Apa sih sebetulnya pada pemeriksaan kimia yang saat ini digunakan itu? Menggunakan strip test. Strip test itu apa saja isinya? Sebetulnya di dalamnya adalah jaringan nilon, kemudian diendapkan sama kertas reagen, kemudian ada absorber papernya atau kertas absorber untuk kalau cairan urinnya terlalu banyak, dan ada foil di sana, foil carrier. Jadi yang paling penting sana adalah ada reagen dari masing-masing pemeriksaan. Caranya bagaimana? Sangat mudah ya. Sampel atau strip test itu dimasukkan atau dicelupkan, kemudian ditiriskan dengan secara horizontal, dan kemudian dalam waktu tertentu, biasanya dalam 1 menit, kita baca menurut skala yang ada di dalam masing-masing strip test pemeriksaan. Yang pertama kita bahas adalah specific gravity atau berat jenis. Mengapa penting? Karena specific gravity atau berat jenis ini penting pada pemeriksaan pasien-pasien yang kita curigai orang-orang pengguna narkoba. Ya, seringkali mereka pada saat disuruh mengumpulkan urine, menampung dari air kran atau aqua dan sebagainya, itu bisa kita lihat berat jenisnya tentu sangat rendah sekali. Jadi kalau kita sudah menemukan hal tersebut, maka sebaiknya pasien diulang kembali. Bagaimana? Prinsipnya sebetulnya adalah melihat konsentrasi ion yang ada di dalam urine. Secara reaksi kimia adalah sebagai berikut. Dan reference range-nya, ingat bahwa kalau dia di bawah 1,01, hati-hati, karena bisa menyebabkan eritrosit dan leukositnya mengalami lisis, dan hasilnya bisa menjadi negatif maupun positif ya. Bagaimana diagnostic value atau nilai diagnostik dari suatu berat jenis? Yang pertama, kita bisa mengetahui bagaimana intake dari cairan yang ada, yang digunakan oleh si pasien atau yang diminum oleh si pasien. Apabila pasien itu mengalami batu saluran kemih. Kemudian dengan spesifik gravity ini juga, atau berat jenis ini, akan bisa membedakan perbedaan secara mikroskopik maupun hasil dari strip test, di mana pada berat jenis yang sangat rendah, biasanya leukosit dan eritrosit akan mengalami lisis. Jadi hati-hati, kalau hasilnya lisis di sedimen tidak ditemukan, tetapi di strip testnya positif. Lihat spesifik gravity-nya, jangan-jangan sangat rendah sekali, sehingga di sedimen tidak ada hasilnya atau negatif. Dan melihat apakah terjadi dilusi atau konsentrasi dari pasien. Jadi hati-hati kalau misalnya pada pasien dengan diabetes insipidus, kan kencing terus-menerus, biasanya terjadi dilusi sehingga hasilnya tidak tepat. Kalau berat jenisnya terlalu tinggi, berarti terjadi konsentrasi dari urine. Keterbatasannya dipengaruhi oleh urin yang alkali dan tidak mengukur yang bahan-bahan yang non-ionized seperti glukosa. Bisa diperiksa dengan metode lain seperti refraktometri, hidrometer, dan osmolality. pH ini sangat juga penting karena menentukan juga dari acid-base balance, dan biasanya pada UTI dijumpai pH yang alkali. pH yang meningkat biasanya menyebabkan eritrosit dan juga leukosit itu akan mengalami lisis lebih cepat. Oleh karena itu tetap harus hati-hati kalau pH yang sangat tinggi ternyata ditemukan di sedimen, tidak ditemukan maksud saya, sedangkan di strip testnya positif, hati-hati, perhatikan pH-nya, jangan-jangan pH-nya agak sangat tinggi. Oke, secara kimiawi tentu mudah sekali ya. Yang dilihat adalah ion H yang bereaksi dengan methyl red maupun bromo timol blue.
keterbatasannya kalau ada pertumbuhan bakteri yang sangat dominan, maka bisa menyebabkan runover effect terhadap protein ya di pH indikator. Bisa diperiksa dengan metode lain ya, ataupun langsung dengan periksa PGA kalau kurang yakin. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan leukosit esterase. Leukosit esterase yang diperiksa sebetulnya adalah khusus leukosit yang menghasilkan esterase, yaitu yang polimorfonuklear atau yang kita sering sebutnya adalah granulosit. Jadi kalau seseorang mengalami sel-sel di urinnya adalah sel jenis yang non-granulosit, tentu hasil leukosit esterasenya bisa negatif. Jadi harus berhati-hati dalam melihat hasil dari leukosit esterase. Bagaimana prinsip reaksinya? Ya, tentu esterasenya yang diperiksa. Nah, bagaimana nilai diagnosisnya? Biasanya leukosit esterase ini positif pada orang-orang yang mengalami inflamasi pada urinary tract atau infeksi saluran kemih. Dan biasanya peningkatannya oleh karena granulosit. Ya, dan dia mendeteksi baik yang intak maupun yang sel yang lisis. Jadi kalau selnya lisis pun leukosit esterasenya tetap juga akan positif. Jadi tidak terpengaruh. Tidak pengaruh oleh pH maupun pengaruh dari specific gravity pada strip test. Sedangkan pada pemeriksaan dengan sedimen, apabila pH terlalu tinggi, misalnya maksud saya pH yang lebih dari 7 atau specific gravity yang terlalu rendah, tentu bisa lisis dan tidak ditemukan di sedimen. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan false positif? Tentu pengumpulan urine yang tidak tepat, seperti ada kontaminasi oleh sekresi vagina, kemudian ya tentu bahan yang sudah mengalami expired, kemudian adanya pengaruh obat-obatan, hati-hati ya, nitrofurantoin, obat-obatan imipenem, meropenem ini sering ya, dan asam clavulanat, di mana kalau pasien-pasien kita sering diinjeksi dengan obat-obatan meropenem dan imipenem, nanti diperiksa kok leukosit esterasenya masih positif ya, dicurigai lagi infeksi padahal sebetulnya hanya karena pengaruh obat-obatan. Kemudian yang false negatif bisa disebabkan oleh karena pencampuran yang kurang tepat. Kemudian proteinuria, glukosuria, obat-obatan juga antibiotik seperti cefalexin dan gentamisin. Hati-hati pengaruh asam borat, sodium asida, dan merkurisal. Ini sudah jarang ya, karena sekarang kita tidak lagi mencuci atau menggunakan pengumpul urine yang diulang-ulang. Jadi biasanya kita langsung menggunakan yang baru. Dan hati-hati pada pasien yang dengan specific gravity yang meningkat, biasanya malah terjadi false negatif oleh analisis. Jadi keterbatasannya bahan-bahan oksidator dan kemudian kontaminasi dari menstruasi bisa dilihat dengan secara mikroskopis maupun di kultur. Saya kira itu tahap pertama yang bisa saya sampaikan. Akan saya lanjutkan di pemeriksaan berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.